Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatwa Dewi Banuwati, NPM 1853031004 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas B. Dalam materi ekonomi lingkungan kali ini, saya akan membahas tentang konsep pengendalian sumber pencemar lingkungan. Menurut National Geographic juga menyebutkan pencemaran lingkungan sebagai suatu zat atau bahan berbahaya ke dalam sebuah lingkungan. Bahan yang berbahaya tersebut disebut juga sebagai polutan. Polutan ini bisa merusak kualitas lingkungan di sekitarnya mencakup dari air, udara, hingga tanah. Pencemaran lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Lalu kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Lalu selanjutnya ada sumber pencemaran. Sumber pencemaran adalah setiap kegiatan yang membuang bahan pencemar. Bahan pencemar tersebut dapat berbentuk padat, cair, gas, atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air, maupun daratan, pada akhirnya akan sampai pada manusia. Lalu terdapat 3 sumber pencemar lingkungan. Yang pertama, zat air, padat, dan gas. Contohnya, limbah industri rumah tangga, pertanian, pertambangan, sampah, dan asap kendaraan bermotor atau pabrik. Yang kedua, zat kimia. Sebagai contoh, bahan kimia dari logam, seperti arsenat, kadmium, krom, dan benzena. Pencemaran yang ditimbulkan oleh zat kimia tersebut disebut dengan pencemaran kimiawi. Selanjutnya, ada mikroorganisme. Sebagai contoh, bakteri E. coli sebagai penyebab penyakit perut, listeria, dan salmonella. Pencemaran yang ditimbulkan oleh mikroorganisme disebut pencemaran biologis. Lalu, terdapat pengendalian pencemaran. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi adanya pencemaran lingkungan. Yang pertama, pemberian informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Yang kedua, pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep pengendalian sumber pencemar lingkungan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.